Halo, untuk kelas 11 kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan video pembahasan terkait di bab 8 untuk part pertama, yaitu tentang kaidah penjajahan dan peluang. Nah, apa itu kaidah penjajahan dan peluang? Kita simak sama-sama. Perhatikan ya, mumpung masih awal, kita perhatikan. Kalau belum paham, silahkan langsung wapri atau komunikasi secara aktif bersama saya, gitu ya. Untuk pertemuan pertama atau part pertama, di sini saya akan bahas tentang kaidah penjajahan terlebih dahulu. Nah, untuk kaidah penjajahan itu ada beberapa aturan yang perlu kalian tahu. Di sini ada aturan pengisian tempat. Apa itu? Kita baca dulu ya. Aturan pengisian tempat di sini yaitu pada metode aturan pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh. Misal ada Tony itu memiliki 3 buah celana. Misalkan celana merah, kuning, hijau, misalkan lebih mudahnya gitu. Kemudian 2 buah baju, yang satu baju t-shirt, yang satu baju shirt atau baju kaos casual, dan yang satu kemeja gitu ya. Dan 2 topi, yang satu topi warna putih, topi warna hitam. Banyaknya cara berbeda untuk memakai celana, baju, dan topi yang dapat digunakan Tony adalah, maksud cara berbeda itu, kamu menggunakan celana, baju, topi, misalkan di sini merah, kaos, pakai kaos, topinya putih. Kemudian yang kedua merah, bajunya kemeja, topinya putih. Nah, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghitung caranya? Daripada lama-lama merah, kita pasangin merah, kemudian kemeja pakai topi yang warna putih. Nah, gitu kan lama ya. Kita ada aturan pengisian tempat untuk mempercepat bagaimana menentukan cara pemakaiannya. Di sini karena ada 3 buah celana, kalau kaidah penjajahan itu biasanya N1 banyaknya yang pertama dikali banyaknya kedua dikali banyaknya ketiga gitu. Jadi pengisian tempatnya 3 kali 2 kali 2, 3 kali 2 6 kali 2 12. Jadi ada 12 cara. Kalau ingin dipraktekkan, silakan dipraktekkan pakai gambar. 1 merah, 1 kaos, 1 topi putih, kemudian celana hitam, 1 kaos, 1 putih, topi putih, ya gitu seterusnya. Pasti ada 12 cara gitu ya. Untuk selanjutnya itu kaidah penjajahan untuk deskripsi ini. Kalau dalam bentuk angka, dibedakan angka tersebut boleh berulang, angka tersebut tidak boleh berulang. Maksudnya bagaimana? Angka boleh berulang, misalkan ada tempatnya, ada disediain 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dapat diisi oleh semua angka-angka yang disediakan. Ingat, tempatnya itu diisi oleh semua angka yang disediakan. Kemudian cara mencari banyaknya cara dilakukan dengan aturan perkalian, sama ini tadi ya, tinggal dikali kalau udah diisi tempatnya. Bedanya sama yang angka-angka tidak boleh berulang. Jadi misalkan tempat 1 di sini dapat diisi oleh semua angka yang disediakan, tapi tempat 2 dapat diisi oleh salah satu dari sisanya. Misalkan yang pertama yang disediakan ada 5 tempat, kemudian tempat kedua jadi dapat diisi oleh salah satu dari sisanya, berarti dikurangi 1 tadi karena tidak boleh berulang, berarti 5 dikurangi 1 ditempatkan tempat pertama, tempat kedua, berarti sisanya itu 4, yang ketiga 3, sampai tempat kelima berarti 5, 4, 3, 2, 1, berlanjut sampai dengan angka yang disediakan. Kemudian banyaknya cara dapat dilakukan, banyaknya cara tetap menggunakan perkalian.
Kita langsung ke contohnya aja. Kalau angka yang berulang, contohnya nih di sini. Angka yang disediakan yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Dari angka yang disediakan akan dibentuk bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan, nah kita dapat nih, berarti ada berapa tempat yang akan kita susun nanti? Ada 1, 2, 3. Kenapa ada 3? Karena kalau ratusan itu pasti ada 3 kotak. Ratusan, puluhan, satuan gitu. Dan angka boleh berulang, berarti kita pakai contoh angka boleh berulang. Tentukan bilangan yang lebih dari 105. Nah, ini adalah yang menentukan semuanya. Tentukan bilangan yang lebih dari 105. Ratusannya di sini adalah 1. Berarti yang lebih dari 1 di sini dari angka yang disediakan yaitu 2, 4, 6, 8. Berarti ada berapa? Yang seharusnya tempat pertama ini diisi oleh semua angka-angka yang disediakan yaitu 5. Tapi karena syaratnya itu lebih dari 105, berarti ratusannya lebih dari 1, yaitu 2. 0 kan kurang dari 1, 2 dan seterusnya ada lebih dari 1, berarti yang diambil 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tempat kedua harus diisi semua angka yang disediakan, yaitu 5. Yang ketiga juga 5. Selanjutnya banyaknya cara dilakukan dengan peraturan perkalian. Berarti 4 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 100 cara. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya di sini untuk angka-angka yang tidak boleh berulang, tempat 1 diisi oleh semua angka yang disediakan. Tempat 2 hanya salah satu sisanya diisi oleh salah satu dari sisanya, berarti dikurangi 1 gitu ya. Nah, dari contoh yang sama yang disediakan adalah 0, 2, 4, 6, 8 akan dibentuk bilangan ratusan, berarti kotaknya yang tersedia ada 3 tempat ya. Dan angka tidak boleh berulang. Angka tidak boleh berulang berarti setiap kotak harus dikurangi 1. Tapi kotak pertama harus semua angka yang disediakan. Tapi karena soalnya adalah menentukan bilang yang lebih dari 105, sedangkan ratusannya yang ditentukan adalah 1, lebih dari 1, berarti di sini yang terbentuk yang tersedia adalah 2, 4, 6, 8. Ada 4. Kemudian angka yang tersedia adalah 5 dikurangi 1, jadi ada 4. Kurangi 1 kotak lagi ada 3. Jadi 4 kali 4 kali 3 ada 48 cara. Gitu ya, saya kira sudah paham untuk kaidah pencacahan. Jadi selain angka-angka, pertanyaannya itu pasti seperti ini. Kalau seperti ini kalian harus mengalihkan dari banyaknya yang pertama dikali banyak yang kedua kali banyak yang ketiga dan seterusnya sesuai dengan soalnya. Itu kaidah pencacahan. Kecuali kalau angka-angka nanti pasti ada angka-angka boleh berulang dan angka-angka tidak boleh berulang. Kalau tidak ada ketentuan boleh berulang atau tidak boleh berulang, kalian bisa pakai cara yang langsung N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya. Begitu. Nah, sekarang yang kedua untuk kaidah pencacahan kita pakai notasi faktorial. Rumus dari notasi faktorial adalah ini. N faktorial, N kali N-1, kalau negatif dia akan semakin naik, N-1, N-2, N-3 sampai seterusnya, sampai dengan kalian menemui 3, 2, 1. Nah, ini ada ketentuan lain. Ini ketentuan lain yang perlu dicatat. Notetnya 0 faktorial itu adalah 1, 0 faktorial itu adalah 1, 1 faktorial juga 1, gitu ya. Contoh, kalau 5 faktorial itu berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Dihitung 5 kali 4 berapa, kali 3 berapa, kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kalau 4 faktorial tambah 3 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 adalah 24 ditambah 3 kali 2 adalah 6. 24 tambah 6 adalah 30. Gitu caranya.
Nah, kalau contoh yang ketiga di sini ada 9 faktorial dibagi 5 faktorial. 9 faktorial berarti 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 4 3 2 1. Nah, di sini kenapa sampainya dengan 5 aja? Karena yang pembaginya adalah sampai dengan 5 faktorial. Untuk mempersingkat waktu, dia di sini sampai dengan 5 faktorial agar bisa dicoret. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 adalah 3204. Paham ya? Di sini kenapa sampai 5 faktorial? Karena pembaginya sampai dengan 5 faktorial agar bisa dicoret. Kenapa? Karena di sini pasti 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 bisa dicoret semuanya. Daripada lama-lama kita langsung coret saja sampai dengan 5 faktorial. Nah, untuk contoh yang nomor 4 kita lihat nih. N ditambah 5 faktorial di sini dibagi N tambah 3 faktorial. Kalau di dalam rumus N-1 kalau negatif itu akan semakin meningkat, tapi kalau positif seperti ini dia akan semakin turun. N tambah 5 dikali N tambah 4 tambah N kali dikali N tambah 3 dan seterusnya sampai. Kenapa di sini sampai N plus 3 saja? Karena pembaginya N plus 3 aja. Berarti dicoret masih sisa N plus 5 kali N plus 4, kemudian dikalikan pelangi, hasilnya adalah N kali N, N kuadrat, N kali 4, 4N, 5 kali N, 5N, 5 kali 4, 20. Karena positif semua ditambah semua, N kuadrat ditambah 9N ditambah 20. Selanjutnya, kalau ada N negatif 2 faktorial dibagi N min 4 faktorial, kita lihat rumusnya. Kalau negatif dia akan semakin meningkat. Berarti N-2 faktorial, N-2, N-3 sampai dengan N-4. N-4 mau ditambah N-5 nggak usah, karena dia sudah bisa dicoret dengan pembilangnya N-4. Masih sisa N-2, N-3 dikalikan pelangi, hasilnya N kuadrat min 5N plus 6 gitu ya. Nah, saya buat di sini bukan tugas pertemuan ya, ini adalah soal-soal yang nantinya saya buat kuis di pertemuan berikutnya. Jadi boleh kalian mencoba mengerjakan di buku catatan, kemudian nanti bisa ditanyakan ke saya kalau masih bingung. Saya buat petunjuk untuk yang nomor 1 di sini. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Jadi mau ke Eropa tapi dia melalui Arab Saudi. Jika rute Surabaya ke Arab Saudi itu punya 5 rute penerbangan, kemudian kalau dari Arab ke Eropa ada 6 rute, kira-kira banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama. Misalkan dari Surabaya ke Eropa melalui Arab ya tadi. Untuk Surabaya ke Arab ada 5 rute, 1, 2, 3, 4, 5. Dari Arab ke Eropa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat pertanyaannya, banyaknya pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi dan pulang. Jadi pergi dan pulang itu tidak boleh melalui rute yang sama. Maksudnya bagaimana? Jadi dari Surabaya ke Arab kan ada 5 rute, boleh melalui semuanya. Arab ke Eropa ada 6 rute, berarti ada 6 rute. 5 kali 6, N1 nya 5, N2 nya 6. Kita pakai kaidah penjajahan ya kalau menemui soal seperti ini. Kemudian rute pulangnya tidak boleh sama dengan perginya, berarti dari Eropa ke Arab balik lagi itu ada 6 dikurangin 1 karena 1 rute sudah dipakai waktu pergi ya enggak. Eropa ke Arab ada 6 rute, pulangnya kurangin 1 karena 1 rute sudah dipakai waktu perginya. Nah, ajaknya seperti itu. Dari Arab Saudi ke Surabaya balik lagi itu ada 5 rute, karena tidak boleh berulang berarti salah satunya dihapus, jadi 5 kurang 1 ada 4 rute, jadi N3 nya 5, N4 nya ada 4. Jadi untuk banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama, yaitu N1 kali N2 kali N3 kali N4.
Nah, 5 kali 6 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 600 pilihan rute gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, Amanda memiliki 4 celana, 6 baju yang beda, 3 sepatu yang beda. Baik, ini 3 pasang sepatu, berarti tetap 3 pasang sepatu, 3 lah ya, N3 nya. Baik, cara berbeda memakai celana, baju, dan sepatu yang dapat dilakukan. Nah, ini pakai kaidah pencacahan, dimana N1 nya 4, N2 nya 6, N3 nya 3 gitu ya. Berarti kalikan saja. Kemudian yang ketiga, seorang yang melakukan pembicaraan melalui sebuah wartel. Ada 4 kamar bicara dan ada 6 buah nomor yang akan dihubungi. Banyak susunan pasangan, berarti tinggal ada yang satunya 4, N2 nya 6, berarti tinggal dikalikan saja. Untuk kaidah pencacahan caranya seperti itu ya. Untuk yang nomor 4, dari angka-angka 1 sampai dengan 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah banyaknya bilangan yang disusun yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Berarti ada berapa kotak tempat yang tersedia? Ada 3 kotak, 1, 2, 3 gitu ya. Dari angka tersedia, nah di sini kan tidak ada angka berulang atau tidak boleh berulang, berarti banyak bilangan yang dapat disusun 6 kali 6 kali 6, dia berarti boleh berulang. Nah, yang nomor 5 di sini angka disusun 4 angka, ada 4 yang tersedia tempatnya ya. Dari angka-angka yang disediakan ada 6, banyak bilangan genap yang dapat disusun dan tidak angka yang berulang. Nah, bilangan genap yang disusun dari 4, susun tempatnya ada 4. Bilangan genap ada berapa di sini? 1, 2, 3, ada 3. Berarti sisi pertama diisi 3. Selanjutnya, karena tidak boleh berulang, 3 karena angka yang sedia bilangan genap ada 3 tok, berarti 3 dikurangi 1 kotak, 2 dikurangi 1 kotak, 1 tinggal dikalikan. Paham ya? Nah, sekarang dari angka 1 sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Nah, ribuan berarti ada berapa tempat? Ada 4, 1000, ribuan, ratusan, puluhan, satuan ya, ada 4 ya. Dan angka boleh berulang, berarti semua angka boleh diisi, semua angka yang disediakan diisikan di tempat 1 sampai dengan 4. Tapi di sini ada penentuan bilangan yang lebih dari 4000. Jadi yang pertama yang jadi ribuan lebih dari 4, yaitu ada 4, 5, 6, ada 3. Berarti yang ribuan diisi 3. Selanjutnya ada 6 boleh berulang, berarti selanjutnya 6, selanjutnya lagi 6. Paham ya? Nah, untuk yang nomor 7, ubahlah ke dalam notasi faktorial 23, 22, 21, 20, 19. Nah, diubah ke faktorial berarti berapa? 23 faktorial per 19 faktorial gitu. Paham ya? Dibuat seperti itu. Nah, hitunglah n, nilai n berarti kalau n faktorial berarti n kali n-1 nih sama kayak rumusnya, n-1 kali n-2 sampai dengan di sini ada n-2 kan. Berarti n kali n-1 kali n-2 faktorial, n-2 faktorial dicoret, masih sisa n faktorial n kali n-1. Nah, dikalikan pelangi sama dengan 42, nanti dapat ketemu n ya. Begitu yang B juga. Nah, nilai dari ini sama 6 kali 5, 5 nya coret, masih 6 per 9 faktorial dihitung per peran, berarti hasilnya ya 10 juga begitu. Oke, semoga paham. Demikian penjelasan saya untuk kaidah pencacahan di bab 8 part 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua.